Ada yang bertanya bagaimana hukum tentang memanjangkan jenggot yang katanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Habib Umar bin Hafiz telah berada di Indonesia dalam beberapa hari yang lalu. Ulama besar asal Yaman itu melakukan kegiatan dakwah di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satunya yaitu menggelar pengajian akbar di Masjid Istiqlal Jakarta, pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus kemarin. Tak hanya para ulama dan masyarakat umum, namun safari dakwah tersebut juga dihadiri oleh sejumlah selebriti tanah air. Umi Pipik menjadi sosok yang mengajak para selebriti untuk hadir dalam kajian ilmu bersama Habib Umar bin Hafiz tersebut. Sederet selebritis yang hadir diantaranya adalah artis Deddy Corbuzier, Baim Wong, Lesti Kejora, Faang Wali, hingga Marsha Timothy yang diketahui telah memeluk agama Islam. Sederet artis yang hadir terlihat mendengarkan kajian Habib Umar dengan seksama. Dalam kesempatan menyampaikan dakwahnya, Habib Umar bin Hafiz mendapat pertanyaan dari Umi Pipik. Istri dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari tersebut bertanya mengenai hukum merawat jenggot dan hukum musik dalam ajaran Islam. Bagaimana hukum tentang memanjangkan jenggot yang katanya tadi sunnah. Habib Umar bin Hafiz kemudian menjawab pertanyaan tersebut yang diterjemahkan oleh Habib Jindan. Menurut Habib Umar bin Hafiz, pemusik adalah orang-orang yang bekerja dan bergelut di dalam apa yang menjadi cita rasa batin seseorang. Sehingga para pemusik ini mempelajari apa yang menjadikan orang nyaman, melalui suara dan syair-syairnya. Habib Umar mengingatkan, agar para pemusik tidak menggunakan alat-alat yang memang diharamkan dalam syariat Islam. Sebaliknya, mereka boleh menggunakan alat-alat musik yang dihalalkan. Terkait syair-syair yang digunakan, Habib Umar juga mengingatkan para pemusik untuk menggunakan syair yang membangkitkan kebaikan. Amma binisbati lirrajul fayusannu lahu i'fa'u lihyatihi. Adapun orang laki-laki yang memang disunnahkan untuk piara janggut. Thumma al-akhdhu min jawanibiha waradat aidan bihi sunnah li tahsinha. Kemudian juga mengambil dari sisi-sisi janggut tersebut, merapikannya, itu adalah sesuatu yang baik dan disunahkan agar kelihatan rapi. Amma halquha fa baina fuqaha al-Islam khilafun huwa makruhun aw haram. Adapun mencukur habis itu, maka itu menjadi perbedaan pendapat antara para ulama-ulama dalam agama Islam. Ada yang mengatakan itu makruh, ada juga yang mengatakan itu haram. Sahabat beriman, dalam kesempatan yang lain, Faang yang merupakan vokalis band Wali juga bertanya kepada Habib Umar bin Hafiz. Sebagai seorang musisi, Faang paham betul bahwa profesinya sangat dekat dengan kemaksiatan dan dosa. Faang mengatakan, ketika melakukan ibadah haji dan umroh iman kami seperti malaikat, akan tetapi semua mulai berubah setelah beberapa waktu kemudian. Ia kemudian menanyakan, bagaimana cara agar iman yang sudah naik tidak kembali turun. Mendengar pertanyaan itu, Habib Umar bin Hafiz sempat tersenyum sebelum memberikan jawaban dengan bijak, yang diterjemahkan oleh Habib Jindan. Habib Umar menuturkan, ketika ada seseorang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah khalayak, yang lupa kepadanya, maka orang tersebut bagaikan tetap teguh dalam jihad di jalan Allah, di tengah orang-orang kabur melarikan diri dari perjuangan jihad tersebut. Apa yang engkau sebutkan, itu disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang fadilahnya orang yang ingat kepada Allah di tengah khalayak yang lupa kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang ingat dan berzikir kepada Allah di tengah khalayak tersebut, itu ibaratnya bagaikan orang yang tetap teguh berjihad di jalan Allah di tengah orang-orang yang kabur melarikan diri daripada perjuangan dan jihad tersebut. لا تجر المعصية ولا تجر نفسك على المشاركة فيها وتمنى للعاصي أن يكون من التائبين والمهتدين. Kita jangan pernah menyetujui suatu kemaksiatan dan jangan pernah ridha akan suatu kemaksiatan pada diri kita ataupun pada orang lain, akan tetapi juga sebisa mungkin kita membimbing orang lain, merangkul orang lain untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menempuh jalan hidayat dan tertarik kepada kebaikan. ومهما رجوت أن ينتفع بك أحد أو تكف بعض الشر أو تقرب أحدا إلى الخير فنوي هذه النية لتحصل لك الدعوة إلى الله. Dan manakala engkau bisa menarik seseorang kemudian ataupun melakukan daripada kebaikan-kebaikan tersebut, niatkan apa yang kita lakukan ini di dalam profesi kita itu menjembatani sebagai media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun
untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berhenti ataupun menjadi males-malesan untuk taubat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa kita dan kesalahan kita, dan sesering apapun kita balik lagi kepada kemaksiatan. Sebab ya, syaitan itu dia punya misi untuk selalu menjebloskan seseorang dalam kemaksiatan. Dan setan ini musuhnya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bukakan pintu taubat seluas-luasnya untuk menggagalkan upaya syaitan. Maka sebagaimana seseorang sering kali, berulang kali balik bikin dosa lagi, udah taubat bikin dosa lagi, maka juga bikinlah berulang kali selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kita terpuruk dalam kemaksiatan, maka perbanyak selalu taubat kita kepada Allah Ta'ala. كما أراد عدوك أن يخزيك بمعصية ربك فأخزه أنت بالتوبة إلى ربك. Sebagaimana musuh kita syaitan ingin menghinakan kita dengan maksiat kepada Allah, maka hinakan dan kecewakan syaitan dengan kita bertaubat lagi kepada Allah Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.